warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizvita Amalia dari kelas 10 MIPA 8, kelompok 4 sejarah, akan mempresentasikan tentang dinasti Marwadewa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya dinasti Marwadewa. Sejarah awal berdirinya dinasti Marwadewa dimulai pada abad ke-8 Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, terdapat satu kerajaan yang bernama Singamandawa, yang pada eranya semua rakyat Bali tunduk padanya walau hanya 60 tahun. Setelah 60 tahun itu, pemerintah Singamandawa mundur dan ditaklukkan oleh dinasti Marwadewa. Dinasti Marwadewa adalah keluarga bangsawan yang didirikan oleh Kesari Marwadewa, penganut Buddha Mahayana di lereng Gunung Agung. Dinasti ini diyakini adalah kerajaan Sriwijaya yang diutus oleh rajanya untuk menaklukkan wilayah Jawa. Dinasti ini mampu mempertahankan kekuasaannya selama kurang lebih satu abad, yang kerajaannya hampir tanpa adanya konflik internal. Dan berikutnya saya akan menyebutkan raja-raja yang anggotanya adalah Wangsa Marwadewa. Kesari Marwadewa, Sri Ugrasena, anak bungsu Sri Aji Tabenendra, Indrajaya Singa, Janasadu Marwadewa, Wijaya Mahadewi, Dharma Udayana, dan Marakat Pangkaja. Berikut adalah raja-raja lainnya, diantaranya Karendukirana, Reganjaya, Jaya Pangos, Sri Jaya Sakti, Suradipa, Adikunti Ketana, Eka Jaya Lancana, Ta Parameswara, Atasura Bumi Banten. Di kehidupan masyarakat Warmadewa, satu sistem kesenian dibedakan menjadi kesenian rakyat dan kesenian keraton. Dua sistem kasta. Sistem masyarakat dibedakan menurut sistem kasta yang disebut Caturwana. Masyarakat Bali dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu Brahmana pemuka agama, Ksatria tentara, Waisya pedagang dan petani, dan Sudra buruh. Ada juga golongan luar kasta disebut dengan Jabah. Sistem hak waris dibedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki, di mana anak laki-laki mendapatkan warisan lebih besar. 4. Agama dan kepercayaan. Agama Buddha mulai masuk diikuti oleh agama Hindu, namun masyarakat Bali masih tetap mempertahankan tradisi lamanya, yaitu kepercayaan Ananisme. Memindahkan pusat pemerintahan. Pada masa pemerintahan Srijaya Pagus, raja memindahkan pusat kerajaan dan Gunung Agung yang berdahulu Gianyar, dikarenakan Bali mengalami kehancuran di masa pemerintahan Jaya sebelumnya, yaitu Sri Jayakusunu. Sejak itu, Warmadewa sering disebut sebagai kerajaan berdahulu. Terima kasih. Kedatangan Singasari dan serangan Majapahit. Pada tahun 1286, Bali diserang oleh Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari. Bali yang saat itu dipimpin oleh Raja Adidewa Lencana mengalami kekalahan, dan sang raja dibawa ke Jawa. Lalu dinangkat Kriyan Demung dari Singasari untuk mengisi kekosongan kerajaan berdahulu. Memasuki tahun 1324, kerajaan Singasari mengalami keruntuhan dan pemerintahan Raja Kriyan Demung berakhir. Diambil alih oleh Sri Walajaya Kartaningrat. Setelah wafat, Sri Artasura Bumi Banten menggantikannya pada tahun 1337. Pada tahun 1343, Bali diserang oleh Gajah Mada serta tentara Majapahit. Pertempuran dahsyat pun pecah, karena raja dan pasukannya tidak mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Akhirnya Bali jatuh ke tangan tentara Majapahit. Penaklukan Majapahit. Setelah kerajaannya runtuh, rakyat Bali dilanda kepanikan. Tidak sedikit yang menghimpun kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan kembali. Pemberontakan terjadi di berbagai tempat. Akhirnya, Gajah Mada menunjuk beberapa orang Arya, kepala pasukan Majapahit, untuk menetap dan berkuasa di beberapa wilayah strategis di Bali. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi rakyat Bali agar tunduk pada Raja baru dan Majapahit. Pada tahun 1352, Gajah Mada mewakili Majapahit memberikan kekuasaan tertinggi di Bali kepada cucu-cucu terakhir Kepakisan, yaitu Dalem Sri Krishna Kepakisan yang berketurunan Kediri. Raja baru Bali itu kemudian mendirikan kerajaan Samprangan di Gianyar sebagai penguasa baru di Bali. Dengan bantuan Gajah Mada,
Kresna Kepakisan mengadopsi sistem pemerintahan dari Majapahit, lalu memutus rantai pemberontakan dengan raja-raja yang sebelumnya disingkirkan. Kerajaan Bali kuno mulai dirangkul menjalankan kekuasaan di daerah-daerah yang rakyatnya masih setia. Prasasti Melet Gede. Prasasti Melet Gede adalah prasasti yang berada di Pura Penetaran Melet Tengah yang ditemukan oleh M. Soekarto Atmojo pada tanggal 27 Februari 1965. Prasasti ini berbisikan nama-nama tokoh, namun sayangnya sulit untuk dibaca. Baris ketiga prasasti berbisikan nama-nama musuh. 4. Pura Tirtampul. Pura Tirtampul adalah salah satu pemandian suci yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bali. Pura Tirtampul diketahui didirikan sejak tahun 1967 Masehi oleh Raja Sri Chandra Bahaya Warmadewa. Pura Tirtampul memiliki arti air dari tanah, di mana air dari Tirta Empul memang menyembur keluar. 5. Pura Penetir Dharma. Pura Panegil Dharma merupakan komplek pura yang tersusun dari sebongkah batu hitam yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Pura ini dibuat pada 1915 Masehi dengan 5 bangunan pura besar. Pura tersebut ialah Pura Pukacing Giri Selatan, Pura Patih Patengan Agung Utara, Pura Kertapura Tengah, Pura Taman Sari Matering Jaga Istana Daramayaksa Timur, dan Pura Kerta Negara Mas Istana Para Raja. Kerajaan Buleleng. Pendahuluan, Kerajaan Buleleng merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Warmadewa. Kerajaan ini dapat dipelajari melalui prasasti Balenjong, Penempahan, dan Melat Gede. Kerajaan ini berpusat di Buleleng, Bali Utara. Runtuhnya Majapahit dan pengaruhnya pada Bali. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat munculnya Malaka sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, timbulnya konflik internal, serta datangnya agama Islam. Islam sendiri telah memengaruhi Raden Patah yang merupakan putra dari Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Brawijaya. Raden Patah dan pengikutnya yang memang telah dipersiapkan sebelumnya di daerah Biantara, kemudian menyerang kerajaan Majapahit. Runtuhnya Majapahit tentu memengaruhi Bali sebagai salah satu daerah yang ditaklukkannya. Pemberontakan mulai dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saat ini berdiri di bawah bayang-bayang Majapahit. Salah satunya ialah Kerajaan Buleleng di Bali Utara. Peninggalan dinasti Warmadewa. 1. Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong merupakan prasasti dibuat dari bahan batu padas disebut sila prasasti. Prasasti ini berbentuk tiang batu atau berwujud bunga teratai. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa dan berisikan sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanurkauh, dan Pasar Bali. Prasasti ini sangat unik karena bertuliskan dua macam huruf. Huruf Pranagara dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. 2. Prasasti Panempahan. Prasasti Panempahan terbuat dari bahan batu padas dengan kondisi yang tidak utuh namun terawat. Prasasti ini berbentuk silindris dengan latar belakang budaya Hindu-Buddha. Sejarah berdiri. Kerajaan Buleleng didirikan oleh Gusti Angmurah Panji Sakti yang merupakan putra dari Gusti Ngurah Dilantik dengan selirnya yang bernama Siluh Pasek Kublai. Gusti Panji memiliki kekuatan supranatural dari lahir karena khawatir anaknya kelak akan menyisihkan putra mahkota ayahnya. Gusti Ngurah Dilantik secara halus menyingkirkan Gusti Panji yang masih berusia 12 tahun ke Den Bukit ke desa asal ibunya yaitu Desa Panji. Pada usia 17 tahun, Gusti Ngurah Panji kemudian menguasai dan menyatukan wilayah Den Bukit, serta pada abad ke-17 menjadikan kerajaan Buleleng. Gusti Panji Sakti juga membangun beberapa kerajaan Bali kuno lainnya, seperti kerajaan Gage dan kerajaan Klungkung.
Raja-raja kerajaan Buleleng bangsa Panji Sakti 1660. Gusti Anglurah Panji Sakti, Gusti Panji Gede Danudarastra, Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelantik, Gusti Made Singaraja Wangsa Karangasem 1849. Anak Agung Rai, Gusti Gede Karang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Made Okasori, Gusti Ngurah Made Karangasem. Masa kejayaan Kerajaan Buleleng mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Gusti Anglurah Panji Sakti. Ia memperluas kekuasaan kerajaan sampai Blambangan di ujung Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Buleleng memiliki bandar dagang yang ramai karena dekat pantai. Bahkan Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari Bali ke berbagai daerah. Kerajaan Buleleng mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan I Gusti Anglurah Panji Sakti. Ia memperluas kekuasaan kerajaan sampai ke Blambangan di ujung Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Buleleng juga memiliki bandar dagang yang ramai karena terletak di dekat pantai. Bahkan, Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari Bali ke berbagai daerah. Lalu, untuk kehidupan masyarakat Buleleng. Secara ekonomi, masyarakat Buleleng bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Sistem perdagangannya ada yang menggunakan sistem barter dan ada juga yang sudah menggunakan alat tukar atau uang. Jenis uang pada masa itu adalah mak, su, dan piling. Lalu, dalam bidang sosial budaya, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut dengan wanua. Masyarakat dibedakan berdasarkan kasta caturwana dan yang berada di luar kasta disebut golongan jaba. Lalu, dalam bidang agama, kehidupan masyarakat Buleleng itu didominasi oleh agama Hindu Shiwa. Akan tetapi, tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Dikuasai Mengwi dan Karangasem. Setelah I Gusti Anglurah Panji Sakti meninggal dunia pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat. Antara tahun 1732 sampai 1752, Buleleng berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mengwi. Setelah sempat merdeka selama hampir 3 dekade, pada tahun 1780, Kerajaan Buleleng kembali ditaklukkan oleh penguasa di Bali lainnya, yakni Kerajaan Karangasem. Sejak saat itu, Raja Buleleng berasal dari Wangsa Karangasem. Penyerangan Belanda dan akhir dari Kerajaan Buleleng. Pada tanggal 8 Juni tahun 1848, Belanda melakukan penyerangan kepada Kerajaan Buleleng. Karena sang raja I Gusti Made Karangasem secara tidak langsung telah menolak paksaan Belanda untuk menandatangani sebuah perjanjian. Perlawanan berlangsung di Jagaraja. Pasukan Belanda dipimpin oleh J. van Swieten dan pasukan Buleleng dipimpin oleh Ketut Jelantik beserta istrinya Jero Jempiring. Dengan strategi yang hebat, Belanda berhasil didorong mundur. Kekalahan itu membuat pimpinan Belanda terpukul, karenanya ia menyiapkan pasukan untuk membalas dendam. Pada akhir 1849, ia mengirimkan pasukan ke Jagaraga untuk menyerang Kerajaan Buleleng. Dalam waktu 2 hari, benteng Jagaraga runtuh bersama dengan jatuhnya kedaulatan rakyat Buleleng. I Gusti Made Karangasem, Ketut Jelantik, dan Jero Jempiring mengamankan diri ke wilayah Karangasem. Namun dalam perjalanannya mereka tertangkap dan dibunuh. Akhirnya Kerajaan Buleleng resmi sudah menjadi milik Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Absar Faizal dari kelompok 4 sejarah. Peninggalan Kerajaan Buleleng. 1. Perempatan Agung (Catuspadha). Perempatan yang berlokasi di Jalan Mayor Metra, Veteran, dan Gajah Mada, Kota Singaraja. Konsep penataan ruang ini disebut tradisional khas Buleleng. Di sana terdapat pura, puri,
pusat pemerintahan, pasar, dan lapangan terbuka. 2. Masjid kuno Keramat ditemukan ketika orang Bajo dari suku Bugis menyisir lahan yang tertutup semak belukar di tepi Sungai Buleleng. Diduga masjid ini adalah peninggalan Buleleng ketika pengaruh Islam masuk ke Bali. 3. Masjid Agung Jami. Peninggalan ini semula bernama Masjid Jami yang ditunjukkan sebagai simbol toleransi beragama di Kerajaan Buleleng. Namanya diubah pada tahun 1970 sebagai bentuk penghargaan kepada kebaikan Raja Buleleng. 4. Kampung Bugis. Kantor Bupati Buleleng setelah Buleleng dikuasai Belanda, dibangun gedung asisten residen untuk pejabat Belanda. Setelah Indonesia merdeka, diubah fungsinya oleh pemerintah daerah Bali menjadi gedung veteran dan perguruan tinggi. 5. Pelabuhan Buleleng Tower ini menjadi sejarah bahwa Buleleng pernah berperan sebagai pusat perdagangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.